Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Guru Biasa. Kali ini kita akan berbagi tips and trick dalam belajar bahasa Inggris. Ini kami khususkan untuk siswa kelas 7 yang baru memasuki tahun ajaran baru. Namun tidak tertutup kemungkinan juga bagi siapa saja yang mungkin ingin belajar bahasa Inggris. Nah, mari kita simak apa saja tips and trick kali ini yang mungkin bisa bermanfaat bagi para penonton setia Guru Biasa. Tips and trick kali ini saya akan mencoba mengawali terlebih dahulu dengan menganalisa apa sebenarnya yang menjadi kesulitan murid dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kebetulan saya mengajar di SMP. Di awal tahun pembelajaran biasanya saya melakukan semacam perkenalan terhadap siswa tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Di situ saya akan menyampaikan pertanyaan, apakah kalian menyukai bahasa Inggris? Sebagian besar dari murid akan menjawab tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya ajukan, yakni mengapa kalian tidak menyukai bahasa Inggris? Jawabannya adalah bahasa Inggris sulit, Pak. Bahasa Inggris susah. Nah, itulah menurut saya mungkin awal atau akar permasalahan mengapa siswa merasa sulit belajar bahasa Inggris. Dari jawaban tersebut bisa disimpulkan sementara bahwa ada semacam pola pikir atau mindset yang kurang pas dari para murid. Nah, sekarang berarti bagaimana cara menyiasati pola pikir tersebut? Yakni dengan mengajukan pertanyaan, bagaimana kalau pelajaran bahasa Inggris kalian jadikan sesuatu hal yang menyenangkan atau satu hal yang kalian sukai. Artinya adalah sukai terlebih dahulu pelajaran tersebut atau senangi terlebih dahulu pelajaran tersebut, sehingga tantangan ataupun rintangan yang menyebabkan kesulitan tersebut insya Allah bisa kalian atasi. Kok bisa gitu, Pak? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba memberikan analogi atau perumpamaan. Mengapa pelajaran bahasa Inggris ketika disukai itu akan menjadi satu hal yang bisa membantu kalian untuk mudah belajar bahasa Inggris. Analoginya begini. Kalian kan sangat senang main gadget ya, atau main smartphone. Nah, sementara satu kesempatan kalian kehabisan data, artinya tidak punya data, sementara kalian sangat ingin bermain karena sangat suka bermain game atau katakanlah berselancar di dunia maya menggunakan smartphone tersebut. Sementara pulsa tidak ada atau pulsa data tidak punya. Nah, kalian tentu akan mencari cara bagaimana punya uang untuk bisa membeli pulsa atau data. Mungkin karena kalian belum bisa bekerja sendiri, belum punya uang sendiri, otomatis kalian akan meminta kepada orang tua. Artinya minta uang untuk membeli pulsa pada orang tua. Nah, biasanya orang tua tidak serta-merta memberikan uang begitu saja. Ya karena mungkin nganggapnya orang tua untuk kebaikan, tidak terus-menerus menggunakan gadget atau smartphone untuk bermain dan lain sebagainya. Sementara kalian sangat ingin bermain atau berselancar di dunia maya tersebut. Nah, berarti di situ ada tantangan yang kalian hadapi, sementara kalian
sangat ingin atau sangat menyukai untuk segera bermain. Apakah kalian akan diam saja menunggu dengan waktu yang lama atau tidak pasti untuk mendapatkan satu hal yang kalian sukai? Enggak dong. Biasanya pasti kalian mencari banyak cara atau melakukan banyak hal untuk mendapatkan uang dari orang tua untuk membeli pulsa atau data. Misalnya nih, tiba-tiba kalian merayu orang tua, kemudian biasanya ini kalau dipanggil diem aja atau tidak menghiraukan. Tiba-tiba kalian akan datang ke orang tua, "Bu, ada yang bisa saya bantu, Bu?" Misalnya, atau bahkan, "Ibu nggak tak butuh membeli sesuatu di luar, biar saya aja Bu yang pergi, yang berangkat beli." Otomatis orang tua juga, "Kok tumben?" Gitu. Padahal itu adalah usaha-usaha kalian untuk mendapatkan uang. Jadi intinya mungkin kalian akan berubah sikap menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Nah, itu semua intinya adalah usaha-usaha kalian untuk mendapatkan uang jajan, kemudian dibelikan pulsa karena kalian ingin segera bermain menggunakan gadget atau smartphone kalian. Yang mana hal tersebut adalah hal yang kalian sukai. Jadi berbagai cara, berbagai ikhtiar kalian lakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang kalian sukai. Itu sama halnya dengan belajar bahasa Inggris. Ketika pelajaran bahasa Inggris kalian jadikan sesuatu hal yang menyenangkan atau pelajaran yang kalian sukai, maka kalian akan melakukan banyak hal, banyak ikhtiar. Misalnya yang kalian lakukan, kalian akan rajin mengerjakan PR, kalian akan aktif di kelas untuk menjawab, untuk berinteraksi dengan teman waktu pembelajaran, untuk tampil di depan praktik percakapan, untuk selalu mencari sumber-sumber belajar yang lain yang bisa mendukung kalian bisa memahami pelajaran bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan. Dengan demikian, semua usaha yang kalian lakukan karena kalian menyukai pelajaran bahasa Inggris, baik usaha yang dengan senang hati ataupun yang terkesan terpaksa. Tapi demi suatu hal yang kalian sukai, kalian berusaha mengerjakannya semua dengan sekuat tenaga demi mendapatkan apa yang kalian sukai. Selanjutnya, mungkin juga akan ada yang bertanya, bagaimana cara menyukainya? Atau kenapa saya harus suka? Biasanya hal yang kita sukai itu adalah sesuatu yang memberi manfaat, memberi faedah, keuntungan, atau sesuatu hal yang menyenangkan. Berarti bagaimana cara menyukai bahasa Inggris? Karena pola pikir yang awal adalah kita sukai, kemudian kita berusaha. Nah, sekarang menjadi masalah, kenapa kita harus suka atau bagaimana cara menyukai bahasa Inggris? Untuk memberi penjelasan mengapa kita harus menyukai bahasa Inggris atau mengapa kita harus suka bahasa Inggris, mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1.
Apakah kalian suka ketika bisa berkomunikasi dengan orang asing atau orang luar negeri? Kedua, apakah kalian bangga ketika bisa berbicara di depan umum berbahasa Inggris? Ketiga, apakah kalian senang mampu berinteraksi dengan teman dari negara lain menggunakan bahasa Inggris? Keempat, apakah kalian tahu bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang utama? Jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah ya, karena saya suka, saya bangga, saya senang, dan bahasa Inggris sangat memberi manfaat sebagai media komunikasi internasional. Berarti secara tidak langsung, atas asas manfaat dan rasa senang tersebut, kalian akan mudah menyukai bahasa Inggris. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan untuk bisa berbahasa Inggris atau mengikuti pelajaran bahasa Inggris, kita harus pertama mengubah pola pikir saya tidak suka bahasa Inggris karena sulit menjadi saya suka dan senang bahasa Inggris. Kedua, mengapa saya suka bahasa Inggris? Karena memberi manfaat dan menyenangkan. Selanjutnya, kita akan masuk ke tips and trick yang kedua tentang strategi belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar atau banyak strategi yang sudah pernah kalian ketahui. Namun kali ini saya akan memberikan strategi yang mungkin bisa saja berbeda dari strategi yang sudah kalian ketahui. Strategi yang pertama, mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris. Nah, dengan mendengarkan lagu-lagu berbahasa Inggris, secara tidak langsung kita akan belajar pronunciation atau pengucapan dan vocabulary, yakni kosakata. Kadang-kadang kesulitan kita dalam belajar bahasa Inggris adalah nggak bisa ngomong, Pak, nggak tahu artinya, Pak. Nah, mungkin teknik mendengarkan atau strategi mendengarkan lagu-lagu ini sekaligus belajar pengucapan dan kosakata. Yang kedua, mendengarkan siaran radio berbahasa Inggris. Saya pernah tahu bahwa Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemampuan beliau berbahasa Inggris diasah salah satunya dengan mendengarkan siaran radio berbahasa Inggris. Di antaranya BBC London dan Australia, ya, radio Australia yang berbahasa Inggris. Yang ketiga, menonton film berbahasa Inggris. Nah, karena memang hobi kita beda-beda ya. Ada orang yang suka mendengarkan lagu, mungkin nggak suka lagu tapi suka menonton film. Nah, yang ketiga ini adalah menonton film berbahasa Inggris. Sama, ketika kita menyukai menonton film, secara tidak langsung kita mendengarkan pelafalan atau pengucapan atau pronunciation ya dalam skrip film tersebut, dan juga kita belajar menambah kosakata baru. Yang keempat, ada pepatah Inggris yakni practice makes perfect. Nah, ini bisa diartikan bahwa dengan praktik kita akan banyak tahu. Maksudnya adalah meskipun sedikit yang sudah bisa kita kuasai atau
kita ketahui hendaknya sering dipraktikkan untuk membuat terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Praktik itu bisa dengan teman, ya, dengan guru bahasa Inggris, atau mungkin kenalan di dunia nyata ataupun dunia maya yang punya intensi atau niat kuat yang sama untuk belajar bahasa Inggris. Biasanya kalau ketemu orang seperti itu akan lebih mudah untuk praktik bahasa Inggris, ya, karena dia punya minat yang sama, niat yang kuat yang sama, sehingga semangat, terus kemudian tidak malu untuk praktik. Karena kecenderungannya kenapa praktik itu jarang dilakukan, karena khawatir salah dan lain sebagainya. Padahal salah itu justru salah satu proses dalam belajar. Dari salah kita menjadi bisa, dari salah kita belajar untuk memperbaiki. Jangan takut salah, yang penting adalah mencoba. Demikian tips and trik kali ini. Selamat mencoba. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.